Pernah lihat kan mesin-mesin super gede di pelabuhan? Dan kepikiran nggak sih itu gimana cara kerjanya ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia salah satu mesin paling penting buat rantai pasokan energi kita. Oke, coba bayangin ya. Anda dikasih tugas yang kayaknya mustahil deh. Pindahin batu bara seberat 1.250 ton dari kapal ke darat. Waktunya cuma 1 jam. Kira-kira gimana caranya? Jawabannya? Ya pakai ini. Kenalan dulu nih, namanya Ship Onloader. Monster baja seberat 830 ton. Yuk, kita lihat lebih dekat gimana cara kerja si raksasa ini. Gini, pada dasarnya fungsinya tuh simpel banget. Mesin ini tuh kayak jembatan mekanis super gede aja. Tugasnya cuma satu, mindahin material curah kayak batu bara gitu, dari kapal ke conveyor belt di darat. Konsepnya sih gampang ya, tapi skalanya itu loh yang bikin geleng-geleng kepala. Tapi sebelum kita bedah cara kerjanya, kita perlu tahu dulu segede apa sih mesin ini sebenarnya. Percaya deh, setelah dengar angka-angkanya, cara Anda ngelihat mesin ini bakal beda. Oke, lihat angka ini. 1.250 ton per jam. Susah ngebayanginnya. Gini deh, itu sama aja kayak ngangkat dan mindahin sekitar 800 mobil setiap jam. Bukan cuma sekali angkat ya, tapi terus-terusan tanpa henti. Nah, ini nih jeniusnya. Berat total mesinnya kan 830 ton. Corongnya bisa nampung 150 ton. Tapi sekali angkut, cakarnya itu cuma bawa 32 ton. Artinya apa? Artinya buat nyampe target ribuan ton per jam itu, siklus angkat, tuang, balik harus super cepat dan presisi. Jadi ini bukan soal seberapa kuat sekali angkat, tapi seberapa cepat dia bisa ngulangin prosesnya. Yap, kuncinya ada di siklus yang nggak berhenti-berhenti itu. Jadi yuk kita coba ikutin perjalanan sebongkah batu bara dari dalam kapal sampai ke konveyor di darat. Oke, ini dia gambaran besarnya. Ada kapal tongkang di satu sisi, konveyor di sisi lain, dan mesin raksasa kita ini di tengah-tengah. Semuanya itu kayak tarian mekanis yang rapi banget, yang bakal kita pecah jadi 3 langkah simpel. Prosesnya itu simpel banget, cuma 3 langkah. Cedok dari kapal, tuang ke corong, terus salurkan ke konveyor. Udah, gitu aja terus diulang-ulang. Nah, sekarang ayo kita bedah anatomi si raksasa ini buat lihat bagian mana aja yang kerja. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih. Kita bakal lihat komponen-komponen utamanya. Anggap aja kita lagi dapet tur eksklusif ke dalam tubuh robot raksasa ini. Nah, diagram ini bakal jadi peta kita ya. Perhatiin deh, kita bakal mulai dari ujung yang nyentuh langsung batu baranya, yaitu si grab. Terus kita gerak ke atas ke hopper dan lihat gimana semua bagian ini kerja bareng. Semua aksi itu dimulainya dari sini, dari si grab. Ini tuh cakar mekanis raksasa yang tugasnya cuma satu, ngeruk batu bara. Dan kalau kita ngomongin ukurannya, siap-siap kaget ya. Sekali comot, grab ini bisa bawa 19 ton batu bara. Bayangin, itu setara sama berat 3 ekor gajah Afrika dewasa, cuma dalam satu genggaman. Eits, tunggu dulu. Itu baru berat isinya loh. Si cakarnya sendiri pas kosong beratnya 13 ton. Jadi, kita punya alat seberat 2 gajah yang dipakai buat ngangkat 3 gajah lainnya. Kebayangkan? Jadi, totalnya setiap kali cakar ini diangkat, beban yang ditarik ke atas itu 32 ton. Nah, ini dia. Kekuatan mentah yang kita omongin di setiap siklus kerjanya. Nah, di dalam ruang mesinnya ada 2 sistem utama yang ngendaliin si grab. Bayanginnya gini aja. Sistem pertama itu kayak pancing raksasa. Tugasnya narik ulur kabel buat naikin sama nurunin. Sistem kedua itu kayak otot tangan buat buka tutup rahangnya. Dua-duanya ini harus sinkron banget. Setelah diangkat, si grab ini bakal geser ke atas corong raksasa ini, namanya hopper. Terus muatannya dilepas di situ. Anggap aja hopper ini kayak stasiun transit buat batu bara sebelum lanjut jalan lagi. Tapi ini bukan corong biasa ya. Kapasitasnya aja 150 ton dan punya fitur-fitur pintar. Ada saringan buat misahin kalau ada benda aneh. Dan yang paling penting, ada penggetar di bawahnya. Fungsinya, biar batu baranya ngalir terus ke konveyor, nggak macet di tengah jalan. Oke, kita udah lihat besinya, kabelnya, mesinnya. Tapi siapa sih yang ngendalin ini semua? Siapa pilot yang duduk di balik kemudi dan ngatur semua kekuatan raksasa ini? Percaya nggak percaya, semua monster seberat 830 ton ini dikendaliin cuma sama satu orang dari dalam kabin yang menggantung ini. Dan alatnya
Cuma 2 joystick, beneran, cuma itu. Dan kontrolnya ternyata simple banget. Joystick kiri itu buat gerakin seluruh badan mesinnya di rel sama buat maju mundurin cakarnya. Nah, joystick kanan itu fokus ke aksinya si cakar, naik turun dan buka tutup. Ini benar-benar butuh koordinasi tingkat tinggi antara operator sama mesin. Udah kayak main video game, tapi versi raksasa. Tentu aja, dengan kekuatan segede ini, keamanan itu nomor satu. Yuk, kita intip beberapa sistem pintar yang ngejaga si raksasa ini biar tetap aman dan kerjanya lancar. Sistemnya sih banyak, tapi ini beberapa yang paling penting. Biar nggak ada polusi debu, ada semprotan airnya. Terus biar komponennya nggak saling tabrakan, ada saklar batas otomatis. Kalau angin lagi kenceng banget, sensor bakal matiin mesinnya. Dan yang paling keren, kalau konveyor di bawahnya tiba-tiba berhenti, ada sistem interlock yang langsung stop aliran batu bara. Jadi nggak bakal ada drama tumpah-tumpahan. Jadi, ya inilah dia. Sebuah kombinasi antara kekuatan brutal ribuan ton dengan kontrol presisi dari ujung jari manusia. Setiap hari di seluruh dunia, mesin-mesin kayak gini kerja tanpa henti di belakang layar jadi tulang punggung energi yang kita pakai. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ada raksasa tersembunyi apa lagi sih yang kerja di sekitar kita? Yang kalau mereka nggak ada, dunia kita bisa-bisa berhenti berputar.